Halo semuanya, hari ini kelompok kami akan berkunjung ke Museum Nasional Indonesia. Tujuan kami berkunjung adalah supaya kita bisa belajar dan mengenal sejarah serta budaya Indonesia lewat peninggalan masa lalu. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Halo. 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 Hai. Halo. Jangan dibomong-bomongin dong. Yuk, kita mulai ke artefak yang pertama. Kapak penetak merupakan artefak praaksara yang berasal dari masa Paleolitikum atau zaman batu tua, sekitar 400.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Artefak ini ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan di sekitar aliran Sungai Kikim. Kapak penetak dibuat dari batu yang dipangkas hingga membentuk sisi tajam dan digunakan oleh manusia praaksara, khususnya Homo erectus. Alat ini berfungsi untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti mengolah makanan, memotong daging hasil buruan, serta memanfaatkan kayu dan tumbuhan. Keberadaan kapak penetak menunjukkan hubungan erat antara artefak dan kehidupan manusia praaksara. Alat ini menjadi bukti bahwa Homo erectus telah mampu berpikir praktis dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya adalah perbandingan kehidupan praaksara dengan kehidupan saat ini. Manusia praaksara masih bergantung pada alam dan mereka masih menggunakan alat sederhana untuk bertahan hidup. Sedangkan manusia modern hidupnya lebih terorganisir dan mereka mulai menggunakan teknologi canggih untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, nilai atau pelajaran yang masih relevan itu adalah manusia praaksara mengajarkan kita bahwa dengan keterbatasan sekalipun, mereka mampu bertahan dan memanfaatkan apa yang ada di alam secara maksimal. Nah, pelajaran ini bisa kita terapkan di kehidupan modern saat ini. Baik Homo erectus maupun manusia modern sama-sama memanfaatkan tulang hewan sebagai alat. Namun, pada masa Homo sapiens, teknik pembuatannya menjadi lebih beragam dan terencana. Tulang tidak hanya diambil dari sisa makanan, tetapi dipilih secara selektif berdasarkan jenis hewan dan bagian tulang yang paling sesuai dengan fungsi tertentu. Artefak ini adalah alat serpih atau flake tools. Alat ini digunakan manusia praaksara untuk memotong daging hasil buruan, menguliti hewan, mengiris umbi-umbian dan tumbuhan, serta mengolah kayu dan tulang, sehingga bersifat serbaguna dalam kehidupan sehari-hari. Alat serpih berasal dari zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, setelah kita membahas hal-hal general tentang artefak ini, mari kita analisis hubungan artefak alat serpih dengan kehidupan manusia praaksara. Alat serpih menunjukkan bahwa manusia praaksara sudah memiliki kemampuan berpikir dan keterampilan teknis. Mereka mampu memilih batu yang tepat, memukulnya dengan cara tertentu, dan menghasilkan sisi tajam sesuai kebutuhan. Artefak ini membuktikan bahwa manusia praaksara memiliki kemampuan problem solving untuk bertahan hidup. Sekarang, manusia modern juga memiliki banyak sekali jenis pisau yang berfungsi serupa dengan alat serpih seperti dahulu. Ada pisau chef yang serbaguna, ada pisau paring untuk mengupas buah atau membentuk sayuran kecil, ada pisau roti untuk memotong roti, bahkan sekarang untuk memproses hewan yang sudah disembelih, ada mesin khususnya loh. Teman-teman, bisa kita amati bahwa alat serpih ini lahir dari kreativitas dan inovasi dalam keterbatasan manusia praaksara, serta kemampuan manusia dalam beradaptasi, lalu kesederhanaan dan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Berikutnya ada mata tombak. Mata tombak ini terbuat dari perunggu dan digunakan oleh masyarakat pada masa lampau sebagai alat untuk berburu hewan besar, menangkap ikan, serta sebagai senjata dalam peperangan. Berdasarkan temuan arkeologis, mata tombak ini diperkirakan mulai digunakan pada kisaran 3.500 sampai 2.000 tahun yang lalu dan ditemukan di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, yang menunjukkan perkembangan teknologi logam pada masa tersebut. Selain waktu dan tempat penemuannya, mata tombak juga punya peran penting dalam kehidupan manusia praaksara. Manusia praaksara menggunakan mata tombak untuk berburu dan melindungi diri.
Alat ini menunjukkan bahwa manusia praaksara sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa praaksara, manusia harus berburu menggunakan mata tombak yang dibuat secara sederhana. Sedangkan pada masa sekarang, manusia sudah menggunakan alat yang lebih modern dan tidak perlu berburu lagi untuk mendapatkan makanan. Dari artefak ini, kita bisa belajar nilai kerja keras dan kerjasama. Karena manusia praaksara harus saling membantu agar bisa bertahan hidup.